Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita pagi ini boleh dihimpunkan lagi, dipertemukan lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 106. Satukanlah kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan. Kita nyanyikan bersama dengan tim musik dari GKI Kebayoran Baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kehadiran dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan saat ini kami boleh kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi secara virtual ini. Ya Bapa, Engkau Allah yang maha hadir. Kami percaya Engkau juga ada bersama dengan setiap kami, dimanapun kami berada. Bahkan kasih-Mu yang terus juga mempersatukan kami. Kami menyerahkan apa yang hendak bersama-sama kami lakukan, kami hayati di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Khususnya juga ketika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus dengan benar, sehingga dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca, kita dengar, kita renungkan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini, terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian dipersaksikan di dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan ayat 23 ini. Ini adalah bagian dari doa Yesus. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Yohanes ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Peranku, peranmu. Demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi saat ini. Tanggal 8 September 2022 yang baru lalu, dunia kehilangan seorang perempuan luar biasa. Ia dilahirkan di kota London, di Inggris pada tanggal 21 April tahun 1926 dengan nama Elizabeth Alexandra Mary. Ayahnya bernama Albert dan ibunya bernama Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon. Sang ayah kemudian menjadi Raja Inggris dengan nama Raja George ke-6. Setelah Raja George ke-6 meninggal, maka Elizabeth naik tahta pada tanggal 6 Februari tahun 1952. Jadi di usia menjelang 26 tahun. Ratu Elizabeth II meninggal pada usia 96 tahun pada tanggal 8 September yang baru lalu. Ia menjadi ratu selama 70 tahun, mengalami begitu banyak perubahan, bukan cuma di Inggris, tapi bahkan di dalam sejarah peradaban manusia. Saudara-saudaraku, apakah Elizabeth merencanakan untuk berperan menjadi ratu dan menjabat selama itu? Menurut saya, tidak demikian. Ketika kakek Elizabeth menjadi Raja Inggris, yaitu Raja George ke-5, Elizabeth berada pada posisi atau ranking ketiga dalam garis suksesi tahta setelah pamannya. Ranking pertama Pangeran Edward, lalu ayahnya Pangeran Albert. Pangeran Edward sempat menjadi Raja Inggris setelah Raja George ke-5 meninggal dunia. Namun tidak sampai setahun, Edward memilih untuk mengundurkan diri karena ia tetap berkeras untuk menikahi seorang janda bernama Wallis Simpson. Sesuatu yang saat itu terlarang untuk dilakukan oleh Raja Inggris. Jadi, seandainya Edward tidak jatuh cinta pada Wallis, seandainya Edward tidak berkeras untuk menikahi Wallis, maka Albert, ayah Elizabeth, tidak akan menjadi raja. Dan dunia tidak memiliki sosok Ratu Elizabeth II. Tapi begitulah perjalanan yang harus dijalani Ratu Elizabeth II. 70 tahun, 16 Perdana Menteri silih berganti memimpin Inggris. Dan ia
terus bertahan. Di tengah gejolak yang juga menghantam kehidupan keluarga kerajaan, dia tetap bertahan. Ketika menjadi putri mahkota, Elizabeth berucap begini, "Saya nyatakan di depan Anda sekalian bahwa seluruh hidup saya, baik lama atau sebentar, akan saya baktikan untuk melayani Anda dan melayani keluarga kerajaan yang menjadi bagian dari kita semua." Ketika dilantik menjadi ratu, ia bersumpah, "Hal-hal yang telah saya janjikan di sini akan saya penuhi dan saya jaga. Tuhan, tolonglah aku." Matthew Denison, dia penulis kerajaan, dia mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II, iman Kristennya telah membantunya mengatasi drama yang berlangsung yang mengguncang istana. Dennis menulis, ia memiliki keyakinan agama yang kuat. Salah satu hal yang telah dilakukan ratu adalah berdoa selama ini. Iman memainkan peran penting dalam kehidupan ratu. Denison mengungkapkan, dia adalah seorang ratu yang membuat janji di hadapan Tuhan untuk memenuhi tugasnya. Dan itu adalah janji yang dia pegang dengan sangat serius dalam hidupnya. Bahkan ketika ia masih seorang wanita muda, dia telah menghadapi harapan yang luar biasa tentang ratu seperti apa dia seharusnya. Dia telah menerima peran itu. Peran yang dipraktikan dengan sepenuh tanggung jawab oleh Ratu Elizabeth II itu diyakininya bukan hanya sekedar konsekuensi karena garis keturunan, tetapi juga sebagai peran yang Tuhan percayakan kepadanya. Mari kita melihat sosok Maria. Sebagai seorang Yahudi, pasti sejak kecil Maria juga menghidupi pengharapan bangsa Yahudi tentang kedatangan Sang Mesias. Tapi Maria tidak pernah membayangkan apalagi berencana akan menjadi ibu Sang Mesias, ibu Yesus Sang Kristus. Namun tatkala peran itu dipercayakan kepadanya, sekalipun dalam keterbatasan pengertiannya, Maria menyambut dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam bagian doa Yesus seperti telah kita baca lewat kesaksian Injil Yohanes pasal 17, dikatakan bahwa Yesus Kristus mengutus para pengikutnya. Lalu kalau kita mengingat bahwa dicatat Yesus berdoa bukan cuma bagi para rasul murid-muridnya yang real saat itu, tapi juga disebutkan bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, kepada Yesus lewat pemberitaan para rasul itu. Dan berarti itu adalah juga saudara, ibu bapa, dan saya. Maka apa yang Yesus katakan ini juga berlaku bagi kita. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itulah peran yang Tuhan percayakan kepada kita, bahwa kita adalah utusan-utusan Yesus Sang Kristus. Isi tugas pengutusan yang dipercayakan pada kita mestilah sama dengan isi pengutusan yang Yesus terima
dari Sang Bapa, yaitu menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, menyatakan pengampunan bagi orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Ringkasnya, mewujudkan shalom kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Bahwa kita diutus untuk berperan serta ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam rangka itulah kita dipanggil untuk merawat kesatuan kita dengan mengacu pada kesatuan Allah Tritunggal. Berarti kesatuan yang mau kita rawat dan demonstrasikan bukan demi diri kita sendiri, bukan supaya komunitas Kristiani, persekutuan orang percaya, jemaat, semakin kuat dan solid pada dirinya sendiri. Bukan itu, melainkan agar dunia tahu, agar dunia bisa mengalami kasih Allah dan mau menyambutnya, mau percaya kepadanya. Untuk itu, Allah telah menganugerahkan potensi yang beragam kepada kita. Nah, yang terpenting bukan seberapa banyak, seberapa besar potensi yang ada pada kita, tetapi seberapa sungguh kita mengoptimalkan potensi yang Allah anugerahkan itu, agar peran yang Allah percayakan juga bisa kita wujud nyatakan secara optimal. Kalau Anda seorang pengusaha, jadilah pengusaha Kristen yang secara optimal menghadirkan shalom kerajaan Allah. Kalau Anda seorang karyawan, jadilah karyawan Kristen yang secara optimal menghadirkan shalom kerajaan Allah. Kalau Anda seorang pegawai negeri sipil, anggota TNI dan atau Polri, guru, dosen, siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan yang seterusnya, apapun profesi dan status Anda di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah tempat kerja, di masyarakat, hayati semua itu sebagai peran yang Allah percayakan. Dan karena itu, lakukan dengan sepenuh komitmen, dengan segala daya, agar potensi yang Allah anugerahkan mewujud nyata secara optimal. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menghayati peran yang Allah percayakan dalam rangka keikutsertaan kami ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kami juga mau bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik dalam segala hal, sesuai dengan potensi yang kami kembangkan secara optimal, agar dunia makin merasakan, mengenal kasih Allah, dan mau menyambutnya. Ya Bapa, dengan kerinduan itulah saat ini kami juga kembali berdoa untuk setiap kami,
para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing, beserta dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Sakit penyakit yang mungkin pada sebagian orang sudah lama diidap. Sakit penyakit yang pada orang lain mungkin sudah dirasakan begitu berat karena memang secara jasmani menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi saudara kami terkasih, Ibu Marliana. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaannya. Engkau tahu kelemahan tubuhnya. Engkau tahu kesakitan yang harus ia rasakan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Bebaskanlah dia dari kesakitan, dari derita yang ia masih harus alami ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu memberi yang terbaik. Engkau bisa memberikan kebebasan itu dengan memberi kesembuhan. Dan kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Maka kami juga memohonkannya kepadamu. Tetapi juga Engkau bisa membebaskan dia dari segala kesakitan yang ia derita, seturut dengan kesiapan dia untuk menyambut panggilan-Mu. Ya Bapa, apapun juga kami percaya bahwa Engkau mengasihi Marliana, juga tentu Brian sebagai suami, dan Tuhan yang akan terus menopang mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul karena menghadapi kesulitan di bidang perekonomian, di bidang finansial. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kaya. Maka biarlah Engkau juga yang boleh membukakan jalan. Dan Engkau beri kepekaan kalau jalan yang Tuhan bukakan tidak persis sama dengan apa yang diharapkan atau yang dipikirkan. Supaya jalan yang Tuhan beri tidak terlewati begitu saja. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang mungkin punya pergumulan karena relasi yang tidak harmonis di antara anggota-anggota keluarga. Untuk pasangan-pasangan suami istri yang sedang bergumul karena masalah terganggunya kesetiaan di dalam ikatan relasi pernikahan kudus yang telah terjadi atas diri mereka. Ya Bapa, apapun persoalan yang dihadapi oleh rumah tangga anak-anak-Mu ini, mampukan setiap anggota untuk masing-masing dan bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, serta menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak, bagi kaum remaja, kaum muda-mudi, di dalam menjalani studi dan hidup pergaulan mereka. Tuhan, Engkau yang mampukan anak-anak-Mu ini untuk selalu memilih hanya apa yang benar di hadapan Tuhan, yang mereka dapat pertanggungjawabkan kepadamu. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri yang setelah sekian lama menjalani pernikahan, belum kunjung mendapatkan kehadiran anak. Tuhan tahu kerinduan mereka, maka Tuhan Engkau jugalah yang boleh menganugerahkan yang terbaik pada saat yang tepat.
Ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan gerejamu di mana-mana tempat, agar gereja yang Tuhan hadirkan boleh dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hakikat keberadaan yang adalah garam dunia dan terang dunia, menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dampak yang membuat mereka bisa terfasilitasi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah. Biarlah Tuhan Engkau juga yang turut campur tangan di dalam berbagai aspek kehidupan jemaat-Mu ini. Kami berdoa baik untuk kegiatan-kegiatan rutin, untuk persiapan rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga yang akan diselenggarakan sepanjang bulan Oktober mendatang. Tuhan sempurnakan, Tuhan berkenan menambah hikmat kepada panitia untuk dapat mempersiapkan apa yang memang akan membuat jemaat-Mu ini makin berakar, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah demi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya. Engkau juga tahu pergumulan-pergumulan yang masih dihadapi. Belum usai masa pandemi. Belakangan masyarakat dilanda oleh keresahan ketika pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM yang tentu berdampak kepada berbagai aspek kehidupan. Ya Bapa, Engkau yang terus menyertai dan menambahkan hikmat kepada pemerintah negeri ini untuk dapat menetapkan, untuk dapat mengawal kebijakan-kebijakan yang benar, yang adil, sehingga kedamaian dan kesejahteraan boleh makin dirasakan oleh setiap dan seluruh anggota masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Kita nyanyikan bersama dengan saudara-saudara kita tim musik dari Yayasan Komunikasi Bersama, YKB. Ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan
mereka sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus? Mari kita kembali berdoa. Bapa, di penghujung persekutuan ini kembali kami datang kepadamu. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang menaungi kami. Engkau berikan kepada kami berkat-Mu, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Engkau beri kecukupan di dalam penghidupan kami, dan terutama Engkau peliharakanlah keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan kami tetap kepadamu. Ampuni kami ya Bapa akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.